Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Naul Fatina dengan NIM 2231 4050 7111 052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas artikel yang telah saya buat. Namun sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak dosen yang telah membimbing dalam pembuatan artikel ini. Artikel yang saya buat berjudul Komunikasi Bisnis melalui penerapan model komunikasi berorientasi pada pelanggan. Nah, adapun yang akan saya bahas, yang pertama yaitu abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan syarat. Model komunikasi berorientasi pada pelanggan adalah suatu pendekatan di mana perusahaan fokus pada kebutuhan dan preferensi pelanggan dalam segala aspek bisnis, termasuk dalam komunikasi. Akan dibahas tentang penerapan model komunikasi berorientasi pada pelanggan dalam konteks bisnis, di mana akan dijelaskan tentang konsep dan prinsip model komunikasi berorientasi pada pelanggan. Dalam dunia bisnis, komunikasi yang efektif antara perusahaan dan pelanggan merupakan faktor yang penting dapat mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kesuksesan bisnis bersaing. Dalam era digital saat ini, di mana pesaing bisnis makin banyak, pelanggan lebih memperhatikan kualitas pelayanan dan pengalaman yang diberikan oleh perusahaan. Karena itu, perusahaan harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan. Model komunikasi berorientasi pada pelanggan adalah suatu pendekatan di mana perusahaan fokus pada kebutuhan dan preferensi pelanggan dalam segala aspek bisnis dengan memperhatikan faktor-faktor seperti bahasa yang digunakan, nada, dan cara penyampaian pesan. Perusahaan dapat menciptakan pesan yang lebih efektif dan membuat pelanggan merasa dihargai pada pelanggan dalam komunikasi bisnis. Dapat dilakukan melalui berbagai media seperti selalu mudah dilakukan dan memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat berhasil. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi dari komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di tempat pekerjaan, di pasar, di sekolah, di kuliah, dalam masyarakat, ataupun di mana saja manusia berada. Yang kedua yaitu definisi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan suatu sarana di mana perusahaan berusaha membujuk, menginformasikan, serta mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung mengenai produk dan juga merek yang akan dijual. Yang ketiga yaitu komunikasi yang berorientasi pada pelanggan. Komunikasi bisnis yang berorientasi pada pelanggan adalah strategi komunikasi antara perusahaan dan pelanggan yang menggunakan pendekatan untuk menemukan titik temu. Yang keempat yaitu model komunikasi yang berpusat pada pelanggan. Model komunikasi yang berpusat pada pelanggan adalah pendekatan yang digunakan dalam konteks bisnis untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Metodologi penelitian. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang ataupun perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kali ini, saya memilih penerapan model komunikasi sebagai objek penelitian karena saya berusaha menelaah suatu fenomena ataupun kasus yang unik yang terjadi dalam komunikasi pemasaran. Analisis data yang saya lakukan dengan mengolah data-data yang dikumpulkan dengan berbagai sarana, yaitu melalui studi literatur dan pengamatan. Sumber data yang pertama yaitu data primer. Data primer
yaitu sumber data yang langsung diberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini biasanya disebut juga data baru yang memiliki sifat up to date. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpul data primer adalah observasi dan diskusi terfokus. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain. Bisa saja menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya, teknik penarikan sumber data. Yang pertama yaitu studi dokumentasi. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, teknik observasi. Pada teknik analisis data, saya menggunakan tiga. Yang pertama, reduksi data. Nah, apa sih reduksi data? Reduksi data adalah secara singkatnya yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting. Yang kedua yaitu penyajian data. Pada penyajian data ya ini dengan adanya mendisplaykan data, maka akan memudahkan dalam memahami suatu kegiatan yang terjadi. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan yang saya ambil secara menyeluruh, selama berada di lapangan atau di verifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara memikirkan ulang selama penulisan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Komunikasi dalam perusahaan terbentuk karena masing-masing yang tergabung dalam perusahaan harus mampu berkomunikasi dengan pelanggan. Pola komunikasi dapat diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang melibatkan dua komponen yaitu gambaran atau rencana yang meliputi langkah-langkah yang akan dilakukan. Unsur-unsur dalam komunikasi pada pelanggan. Yang pertama yaitu komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan, yang keempat umpan balik, yang kelima transmit, yang keenam media komunikasi, dan yang terakhir gangguan. Nah, selanjutnya yaitu strategi komunikasi. Yang pertama yaitu mendengarkan keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan sangat perlu didengarkan melalui tanggapan dan layanan yang cepat. Yang kedua yaitu mengunjungi pelanggan. Nah, mengunjungi pelanggan merupakan sebuah langkah yang penting bagi pebisnis. Kunjungan pelanggan di perusahaan distribusi biasanya dilakukan berdasarkan rute dan waktu kunjungan. Yang ketiga yaitu menjaga sikap. Menjaga sikap ini sangat perlu untuk mengetahui bagaimana sikap dan layanan karyawan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Yang keempat yaitu melayani sesuai karakter pelanggan. Nah, hal ini melalui karyawannya harus mampu memberikan layanan kepada pelanggan sesuai dengan karakter mereka. Dan yang terakhir, melakukan riset. Untuk mengetahui sisi kepuasan pelanggan maupun sisi ketidakpuasan pelanggan, hasil riset dapat digunakan sebagai feedback bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan sisi layanan yang berkelanjutan. Dan kesimpulannya yaitu dalam kegiatan ini, komunikasi berorientasi pada pelanggan menjadi sangat penting karena melalui komunikasi pemasaran yang tepat dan lain-lainnya, konsumen sasaran atau pembeli akan dapat dengan mudah mengetahui produk. Bahkan dengan komunikasi pemasaran, pembeli dapat dengan mudah mengetahui apa kegunaan produk, dapat dikonsumsi oleh siapa, bagaimana cara memperolehnya, dan lain-lain. Untuk sarannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian komunikasi bisnis melalui penerapan model komunikasi berorientasi pada pelanggan dipengaruhi oleh pelanggan itu sendiri. Hal ini karena dalam berorientasi pada pelanggan diperlukannya model-model tertentu untuk membujuk pelanggan yang kompleks. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.